Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Tiang Sinau. Kali ini kita akan membahas seputar ASN. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini kita akan mencari tahu perbedaan antara PNS dan P3K. Apa sih ASN itu? Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, jadi PNS maupun P3K ini dia sama-sama ASN ya, tapi di sini kita akan melihat perbedaannya. PNS yaitu WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K yaitu WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, untuk batas usia saat melamar CPNS dan P3K, di sini kita lihat perbedaannya. Untuk PNS, usia minimal 18 tahun, sedangkan usia maksimalnya 35 tahun. Ini diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A PP nomor 11 tahun 2017. Ini untuk PNS ya. Sedangkan untuk P3K, usia minimal 20 tahun, maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Ini pada pasal 16 huruf A PP nomor 49 tahun 2018. Sedangkan untuk tahapan seleksi CPNS dan P3K, kita lihat PNS seleksi administrasi, kompetensi dasar, kemudian seleksi kompetensi bidang. Diatur dalam pasal 26 PP nomor 11 tahun 2017. Untuk P3K sendiri, seleksi administrasi, seleksi kompetensi yang memuat kompetensi manajerial, teknis, sosial, kultural. Dimuat dalam pasal 19 PP nomor 49 tahun 2018. Ini untuk perbedaannya di tahapan seleksi. Sedangkan untuk kedudukan PNS dan P3K, PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 76 tahun 2022. Tidak dapat mengisi jabatan pratama. Ini ya untuk kedudukan PNS dan P3K. Nah, sedangkan pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K, untuk PNS, pemberhentian dengan predikat tertentu. Kedua, PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, dan tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan untuk P3K, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila jangka waktu perjanjian kerja berakhir, meninggal dunia atas permintaan sendiri, kemudian perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Terakhir, tidak cakap jasmani maupun rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Ini diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, di sini gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Untuk PNS, itu pertama menerima gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan. Sedangkan P3K, gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Ya, kita lihat lagi. Di sini PNS menerima gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, kinerja.
kemudian tambahan penghasilan pegawai, tunjangan resiko, tunjangan khusus, kemudian tunjangan profesi. Nah, kita lihat P3K. Di sini gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, kinerja, tambahan penghasilan, tunjangan resiko, tunjangan khusus, kemudian tunjangan profesi. Jadi di sini sama ya untuk gaji dan tunjangan. Kalau PNS diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017, Junto PP nomor 17 tahun 2020. Kemudian untuk P3K Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020. Nah, untuk batas usia pensiun PNS dan P3K. PNS 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Sedangkan untuk P3K, 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Dan 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Ya, untuk P3K diatur dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Sedangkan untuk PNS diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah,